Kicknya sih juara banget. Kesannya tuh kayak ada nyawanya gitu. Hai Dendi, selamat datang di Drum and Drum. Yes, gue sekarang sudah ada di drum setnya Mas Ronald Fristianto. Woohoo! Dan Mas Ronald ini adalah drummer pertamanya Gigi. Ini gue yakin drum ini punya banyak cerita, banyak sejarah lah ya. Tadi gue habis cerita-cerita banyak sama Mas Onat tentang drum ini. Gimana dia bisa dapetin drum ini. Dan gimana drum ini bisa sampai hari ini sama dia. Drum ini tuh dibeli dari tahun 94 sebelum dia mau rekaman album pertama sama Gigi. Jadi drum ini dibeli dengan uang kasbon dia bilang. Karena dia sendiri mau beli drum ini tuh gak ada uang katanya waktu itu. Jadi tahun 94 Mas Onat kasbon dulu ke label atau manajemen Gigi untuk dapetin drum ini. Ini merek drumnya Sonor Highlight. Sonor Highlight eksklusif dan ini sudah discontinue, nggak ada lagi. Mungkin secondnya ada kali ya, tapi secondnya juga jarang karena pasti kalau udah punya drum Sonor yang high end, orang-orang pasti udah males jual. Ya terbukti, Mas Onat adalah salah satu orang yang punya drum Sonor seri high-end dan tidak mau dijual sampai hari ini. Waktu itu dia beli tahun 94 cuman 12 juta. Kalau sekarang mungkin di kondisi sekarang kayaknya udah ratusan juta sih. Ya, beruntung sekali Mas. Tapi tahun 94 uang 12 juta rasanya pasti udah mahal banget ya. Pasti ya, karena ya itulah inflasi. Kenaikan nilai mata uang. Ini made in Jerman. Dan ini terbukti banget drum udah puluhan tahun, udah dimainkan, digebukin. Sangat-sangat kokoh dan kuat ya. Terus yang paling gue seneng tampilan dari drum ini tuh hardware-nya gold. Ini tapi nggak semua gold ya. Mungkin dulu stand simbalnya gold. Karena ini masih ada peninggalan. Stand simbalnya bukan gold dan bukan Sonor juga. Tapi semua lugsnya di tom dan kick itu gold. Ini kalau di atas panggung. Keren banget. Dan gue ngeliat drum ini pertama kali di video klip Gigi yang judulnya OOOO. Satu sih pastinya drum ini tuh berat banget, Sonor Highlight ini. Gue udah ngebayang ngangkat kicknya aja. Dan ini kalau di bandara udah pasti overweight. Yes. Nah, kalau di sini snare-nya Mas Onat pakai DW. DW apa ini ya? DW kolektor. Coba gue angkat. Dan lumayan berat juga guys. Oh my god. Ini berat sih snare-nya. Sorry, gua giniin. Ini snare Mas Onat DW Collector. Gua nggak tahu ini seri apa. Shell-nya campuran kayu sama brass. Tuh, tebel banget. Jadi ini brass ya. Ini brass. Terus ini kayu. Sampai dalamnya ini kayu. Jadi ada brass, kayu, terus brass lagi. Dan berat. Di drum set ini, settingannya, ini bener-bener settingannya Mas Onat. Nggak gua apa-apain, nggak gua majuin, nggak gua tinggiin, nggak gua rendahin. Sesuai gue, nggak. Karena gue emang pengen di sini merasakan experience, pengalaman gue. Dan kalian juga bisa merasakan experience gimana rasanya ada di drumnya Mas Onat. Ini tuh drumnya bener-bener settingannya tuh rendah semuanya. Rendah serendah-rendahnya. Pendek banget. Kursinya aja nih. Ini yang paling rendah. Ini rendah banget. Terus tomnya juga rendah. Floornya rendah. Simbal-simbalnya semuanya rendah. Mungkin kalau anak kecil duduk di drum ini bisa mainin drum ini ya. Nah, mungkin karena Mas Onat orangnya tinggi ya. Tinggi ya, dengan settingan yang rendah gini
lumayan enak buat dia. Tapi kalau buat gue yang tidak terlalu tinggi, gue kurang terbiasa main dengan settingan yang terlalu rendah. Terus habis itu ride-nya tuh selalu di tengah. Kalau biasanya drummer-drummer tuh tom-tomnya di sini kan, di sini atau di sini. Nah ini ride-nya tuh di tengah nih, menggantikan posisi tom. Terus tomnya di kira-kira di jam 10 lah, di jam 10 arahnya tuh begini. Terus habis itu di sini simbalnya cuma ada 2 merek, Zildjian Avedis, ini bisa dilihat. Ini 19 inch, terus habis itu di sini ada Zildjian Avedis juga Projection Crash 18 inch. Bukan Avedis, sorry. Ini Zildjian E-Custom dua-duanya. Avedis juga, tapi Zildjian E-Custom serinya. Yang kiri 18 inch projection, yang kanan E-Custom Crash 19 inch. Ini 18 inch. Terus yang lainnya dia menggunakan simbal UVIP. Gua nggak tahu Mas Onat mungkin dulunya di endorse UVIP atau enggak. Tapi nggak tahu. Yang jelas ini simbal UVIP di Indonesia sih udah discontinue ya. Mas Onat izin ya pukul drumnya. Ini ada hi-hat. Ukurannya 14 inch hi-hatnya. Tapi kok berasa 13 inch ya? Dan brilian banget rasanya. Bukan yang dark gitu, jadi lebih bright suaranya. Terus di sini ada splash 8 inch. Terus di sini ada ini splash berapa inch? 12 inch. 8 12. Terus di sini ada ride 20 inch. Brilian banget suaranya. Tapi ada unsur-unsur darknya dikit. Jadi nggak terlalu brilian kayak simbal-simbal rock atau metal gitu ya. Dan di sini ada China UVIP Exotic Series. China-nya kecil nih ukurannya, 16 inch. Yes. Unik juga, biasanya orang-orang milih China itu ukuran 18 inch minimal, atau yang kecil-kecil gini biasanya di stack. Jadi tidak terlihat sama sekali simbal stack di drum setnya Mas Onat ya. Nah, kalau di sini ukuran drum setnya ini ada 8 inch. Ini ada 10 inch. Terus ini ada 14 inch floor. Ini ada 16 inch floor. Dan kicknya 22 inch. Enak banget, Bor. Mantep gitu. Dan kalau lo tahu rasanya nginjek kicknya Mas Onat itu sangat-sangat berat. Sakit kayak gue. Karena gue nggak biasa settingan berat. Ini terlalu berat menurut gue. Jadi kalau untuk main speed di drum set ini, no recommend. Oke? Ini bukan drum set untuk main speed. Karena kicknya sangat-sangat berat. Dan snare-nya, kita dengerin ya snare-nya. Ini ukurannya 14 inch. Wow. Gue tuh ngerasain ini snare waktu Mas Onat di gigi lebih tinggi tuningannya. Suaranya kayak tang 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 gitu. Ini nggak terlalu kencang waktu dia di gigi sih. Kalau lihat Mas Onat main itu rasanya masih kayak di kaset lah istilahnya ya. Kalau lu belum lihat videonya Mas Onat main di Drum and Drum, silakan dicek. Sekarang kita dengerin ya satu persatu suara drum ini. Kicknya sih juara banget. Kesannya tuh kayak ada nyawanya gitu. Ini meskipun di snare-nya banyak lakban ya, tapi entah kenapa ini gua rasain enak banget. Mungkin emang udah dari sononya enak ya snare ini. Jadi lo mau apain juga enak. Enak banget sumpah.
Kalau dijual sama Mas Onat, gue siap membeli sih. Kalau dijual. Tapi kalau enggak ya udah. Oke, sekarang kita ke kick. Jadi tuh di dalamnya sini emang ada busa sih. Busa kayak gini nih. Ini memang busa treatment untuk audio, bukan bantal atau kasur yang dimasukin ke sini. Emang ada busa treatment buat audio gini. Ini enak sih kicknya. Tapi sekali lagi pedalnya sangat-sangat berat. Jadi buat main speed no recommend. Ini Tom 8. Oke, kita mainin semuanya. The best. Ini adalah salah satu drum terenak yang pernah gue coba. Ya itulah, kayak ada nyawanya gitu ya. Gue nggak tahu ini kayunya apa, Sonor Highlight ini. Tapi yang jelas kalau drum itu udah lama dipakai, pasti suaranya jos banget ya. Udah apalagi kalau si drummernya ini terus mengulik gitu soundnya, tuningannya, itu pasti jos banget. Dan gue yakin Mas Onat salah satu orang yang ngulik soundnya mungkin ya. Walaupun dia terlihat cuek. Mas Onat itu adalah salah satu drummer yang sangat menyatu lah sama drumnya dari tahun 94 sampai hari ini. Yes, ini dia drum setnya dan memang beneran jos banget. Terus, apa lagi ya? Experience yang harus gue sampaikan. Di depannya sini masih terpampang logo Dr. PM. Bandnya Mas Onat sekarang ya. Oh iya, jadi tadi gue ada lihat stand patah tapi masih bisa berguna gitu. Tidak buang-buang. Ah ini standnya patah nih. Terus habis itu disambung ke sini. Jadi ini salah satu ini juga ya. Salah satu ide nih. Jadi kalau stand lo patah, yang ininya masih bisa lo sambungin ke sini. Oke, guys, kira-kira cukup untuk review drum Mas Ronald Pristianto. Semoga jelas. Kalau kalian pengen ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Mungkin ada yang belum tersampaikan sama gue di sini. Tapi yang gue kasih tahu sama lo semua, ini yang sudah disampaikan sama orang yang langsung ke gue. Alright? Habis ini kita bakal review drum set drummer Indonesia siapa lagi? Silakan tulis di komentar.